Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama seputar perbincangan pria pemberani hadir bagi Anda. Pada kesempatan ini, sebuah cerita kehidupan tentang masalah sehari-hari pria dengan bahasan kekuatan dan kelemahan pria. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama-sama bahasan yang menarik ini. Halo, Di Bambang. Halo, Mas Priyo. Apakah nanti sore Mas Priyo ada di rumah? Nggak sibuk kah? Nggak kemana-mana kok, nggak sibuk. Orang pensiunan begini, mau ngapain? Mainlah sini. Oh iya, Mas. Begitulah maksudku. Tahu aja Mas Priyo nih. Nanti aku datang, Mas. Oke, saya tunggu dong kalau gitu. Siap, Mas. Makasih. Sampai ketemu nanti sore ya. Oke, sama-sama. Sekarang ku telepon di Joko. Halo, selamat pagi Mas Bambang. Selamat pagi, Dek. Nanti sore di Joko sibuk kah? Enggak sih Mas. Bagaimana kalau nanti sore di Joko ku ajak ke rumah Mas Priyo? Bisa sih Mas. Apa Mas Priyo sedang sakit ya? Enggak sih. Kita ketemuan dan ngobrol aja dengan dia. Oh, oke. Siap Mas Bambang. Nanti saya hampiri ya. Kita berangkat bareng-bareng. Baik, sampai ketemu nanti sore ya. Iya Mas Bambang, terima kasih. Weh, Di Bambang, sama Di Joko. Mari, silakan masuk. Makasih, Mas. Di teras ini aja, biar segar Mas. Oh ya, boleh. Mas Priyo ini selalu sehat ya. Pokoknya makan sederhana, istirahat cukup, dan olahraga rutin, ya sehat. Oh iya, Mas. Memang, betul. Kok ada cangkul di situ Mas? Oh, kayaknya habis bertanam ini Mas. Cuma habis ngangkat pot bunga. Terus gali lubang untuk menanam bunga ini. Wah, rupanya Mas Priyo ini suka menanam bunga juga ya ternyata ya. Sebenarnya enggak juga, cuma bantu istriku, dia memilih dan menata tempat bunganya, aku yang mencoba untuk menyangkul dan angkat pot. Dia tidak cukup kuat untuk itu, tapi penataannya cukup bagus. Dari situlah nampak kekuatan dan kekurangan pria itu. Betul, Dek. Tenagaku lebih kuat daripada dia. Tapi feeling keindahan aku hampir nggak punya sama sekali. Istriku yang canggih dalam hal ini. Yang begitu itu saya rasa bukan hanya Mas Priyo, tapi orang laki-laki pada umumnya, Mas. Kayaknya betul deh Mas. Soalnya saya sama teman-teman juga seperti itu deh. Aku sendiri juga begitu. Tenaga kita lebih kuat daripada perempuan. Kalau begitu, kita kaum pria ini memang punya kelebihan dibanding kaum wanita ya Mas ya? Oh ya, jelas. Tapi kita juga punya kekurangan dibanding wanita. Di mana letak kekurangannya kita, Dek? Salah satunya ya feeling keindahan. Dan penataan taman itu tadi, itu kelemahan kita. Oh iya. Kalau bicara tentang kekuatan fisik, jelas kita kaum pria pada umumnya pasti lebih besar daripada wanita. Ya, walaupun juga orang-orang perempuan memang punya kekuatan fisik yang besar. Ada yang bekerja sebagai kuli bangunan, bertani di sawah, olahraga dengan kekuatan fisik loh Mas. Ada juga orang laki-laki yang lemah fisiknya lebih lemah dari orang perempuan, istrinya lebih kuat daripada dia. Kalau mereka gulat begitu, kira-kira suaminya justru yang dibanting. Klepek-klepek tentunya. Aduh, kasihan deh orang laki-laki ya yang lemah fisiknya begitu. Orang laki-laki yang lemah fisiknya begitu mungkin ya, karena sedang tidak sehat, sakit mungkin.
atau tidak terbiasa melakukan kegiatan yang mengeluarkan tenaga besar. Kalau dibiasakan, orang laki-laki pasti lebih kuat daripada perempuan. Kayak aku ini sejak masa kanak-kanak sampai dewasa biasa diberi tugas mikul rumput untuk hewan, menimba air dari sumur, dan macam-macam yang lainnya. Berarti sama dengan aku, Mas. Sehingga aku juga kuat ngangkat istriku almarhum waktu sakit itu dari tempat tidur ke mobil. Wah, syukurlah kita ini diberi kekuatan fisik yang besar oleh Tuhan. Kelebihan pria itu, saya kira tidak hanya kekuatan fisik itu. Pasti ada yang lain lagi. Ya, pastilah. Kelebihan yang lain pada laki-laki adalah kekuatan rasio atau nalarnya. Kalau perempuan, pada perasaannya. Mas Priyo rupanya sangat yakin dengan hal ini ya. Mestinya ada pengalaman yang menunjukkan hal ini. Gimana, Mas? Ya, betul. Pengalamanku dulu juga yang dialami oleh kedua anakku, yang cewek dan cowok itu. Gimana, Mas? Ini kayaknya menarik sekali nih. Buktinya ya, ketika putus pasaran misalnya, aku dan anakku yang cowok itu kuat. Tidak sedih atau stres. Sebab kami pikir secara rasional, itu sudah keputusan dia dan orang tuanya. Dan toh masih ada yang lain. Tapi bagaimana dengan putrinya Mas Priyo? Oh, dia sedih sekali, stres, bahkan cenderung sensitif, senang marah dan tidak ada gairah untuk beraktivitas. Oh, jadi kalau pria, kalau pas putus ya cari lagi ya? Ya kalau gagal, dipikir-pikir. Kemudian mencoba lagi. Begitu nggak ya? Betul sekali. Disitulah kekuatan pria. Dengan kekuatan nalarnya, pria lebih mampu mengendalikan stres. Oh, berarti pria lebih jarang stres begitu, Mas? Bukan jarang mengalami stres sih, tapi lebih mampu menanggung dan mengatasi stres. Oh, ya. Karena itu, pria lebih mudah dan cepat jatuh cinta lagi. Tapi kenapa Dek Bambang tidak segera menikah lagi? Oh, kalau yang ini sedang mikir-mikir dan mencari-cari, Mas. Sabar, tenang. Oh begitu, baguslah kalau begitu. Semoga segera dapat, Dek. Ya, Mas. Aku jadi agak malu nih. Bantu doa ya, Mas, supaya segera dapat yang pas. Oke, siap. Gak usah lama-lama. Cepat saja. Itulah juga mestinya kelebihan lain dari pria. Ya, toh, Mas? Loh, apa itu, Dik Joko? Cepat bereaksi. Ini aku memperhatikan dari olahraga, Mas. Gerakan pria itu lebih cepat daripada wanita. Oh iya, betul. Karena itu wanita tidak bisa ditandingkan melawan pria ya. Ya, Mas, betul. Setuju aku. Saya juga melihat kelebihan pria itu pada keberanian yang tinggi. Ya, betul juga. Orang laki-laki itu lebih berani membunuh binatang, termasuk binatang buas. Juga lebih berani membunuh orang, Mas. Wah, itu yang kejam. Maksud saya, mengalahkan musuh mungkin ya, sebagai tentara atau polisi. Oh iya, masuk. Juga membunuh dirinya sendiri, alias bunuh diri, gantung diri. Wah, itu kelebihan atau keberanian yang sesat namanya. Ya memang, Mas. Tapi kenyataannya yang banyak bunuh diri itu kan laki-laki. Pria pemberani itu harus berani menanggulangi masalah, bukan meninggalkan masalah dengan bunuh diri. Bentar, menanggulangi masalah ya? Menanggulangi, bukannya meninggalkan masalah. Mantap. Berarti menanggulangi ya? Ya, pria pemberani itu harus sadar dan yakin bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa ditanggulangi. Oke. Gunakan rasio, nalar, dipikir beneran, pasti beres. Wah, super mantap kalau ini. Selain punya kelebihan atau kekuatan, kita kaum pria juga harus sadar bahwa kita mempunyai kelemahan dan kekurangan juga loh. Oke.
Tapi menurut Mas Bambang, di mana letak kelemahan pria itu? Karena rasionya kuat itu tadi, lalu pria biasanya lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan, Dek. Loh, itu kan boleh saja, Mas. Kalau mengandalkan kekuatannya sendiri, itu sebenarnya tidak baik atau kurang baik lah. Yang baik itu adalah menggunakan kekuatannya. Oh, ya, betul. Karena cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri itu, biasanya laki-laki itu tidak suka konsultasi. Bahkan kadang tidak minta pertimbangan istrinya untuk memutuskan atau melakukan sesuatu. Sehingga keputusan atau tindakannya keliru. Kadang ketika berhubungan dengan seseorang misalnya, kita hanya memikirkan dengan nalar kita, insting kita, nggak jalan. Betul, Dek. Istri itu instingnya kuat. Kita hampir nggak punya. Lemah sekali. Insting itu maksud sebenarnya gimana ya, Mas? Insting itu rasa atau pikiran yang tidak bisa dijelaskan tentang sesuatu yang benar dan baik atau yang salah dan buruk. Oh, berarti ini berkaitan dengan perasaan, Mas. Ya, kira-kira begitulah. Kalau tentang perasaan atau feeling atau emosi, kita kan kaum pria memang lebih lemah daripada wanita. Kaitan dengan perasaan itu, Dek, ada satu istilah lagi yang umumnya kaum pria itu lemah. Apa itu, Dek? Empati, Mas. Oh, iya. Mas pria tahu nggak apa itu empati? Empati itu kira-kira perasaan kasihan kepada orang lain yang sedang susah atau menderita. Atau merasa sepenanggungan, bisa merasakan penderitaan atau kesedihan orang lain. Oh, iya. Memang dalam hal itu kita juga lebih lemah daripada wanita memang. Menurut Dek Joko, adakah lagi kelemahan pria? Ya ada, Mas. Yaitu pria cenderung mengabaikan penampilan dan kesehatan. Ya nggak, Mas? Oh ya, betul itu. Karena itu sebaiknya penampilan yang baguslah. Apalagi yang duda seperti di Bambang ini. Oh yes, Mas. Oke, siap. Sudah, jangan ngobrol saja. Kita makan bareng-bareng di dalam, biar sehat dan kuat. Loh, kok repot sih, Mas? Nggak apa-apa, sudah disiapkan oleh istri saya kok. Wah, terima kasih banyak ya, Mas. Yang penting sederhana dan sehat, Mas ya. Sip, mantap. Sip, mari. Oke, siap. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang kekuatan dan kelemahan pria. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi motivasi, serta menjadi bahan perenungan tentang keberadaan dan karakteristik pria yang perlu disadari. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda, sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.